Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, dengan belajar sistem gerak manusia, Anda semua bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan gerak, lalu bagaimana cara kita bergerak, lalu apa saja yang dilakukan, lalu tahu bagian-bagian tentang alat gerak pada manusia. Nah, yang pertama nih, nah ini Anda bisa melihat ada orang yang lagi berlari, berarti itu yang dinamakan dengan bergerak. Pada saat kita berlari, maka ada bagian yang menggerakkannya. Yang pertama adalah otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, kita akan belajari hari ini tentang tulang dulu. Yang pertama, apa sih itu fungsi tulang? Nah, tulang sebagai alat gerak pasif berfungsi sebagai menegakkan dan menopang badan. Misalnya, tulang-tulang punggung dan tulang-tulang paha. Dengan ada tulang tersebut, maka Anda bisa berdiri dengan tegak. Yang kedua, fungsi dari tulang tersebut melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak. Seperti apa? Misalkan nih, di dalam otak Anda, di dalam kepala ada otak. Nah, otak itu dilindungi tulang tengkorak, sehingga apa? Terlindung, tidak akan menjadi rusak. Nah, itu beberapa fungsi dari tulang. Lalu yang berikutnya, fungsinya sebagai pemberi bentuk. Nah, tubuh kita berbentuk karena adanya tulang. Yang berikutnya sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, di bagian tulang tertentu membentuk sel darah merah dan sel darah putih. Dan yang terakhir, fungsi dari tulang tersebut adalah tempat melekatnya otot-otot rangka. Yang mana otot-otot rangka? Otot yang melekat pada tulang. Nah, itu fungsi dari tulang, ya. Lalu yang berikutnya nih, tulang dilihat dari jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tulang rawan, yang kedua ada tulang keras. Nah, yang pertama dulu nih kita bahas tulang rawan dulu. Tulang rawan itu apa? Tulang rawan itu tersusun dari sel-sel tulang yang disebut kondrosit. Jadi tulang rawan itu yang Anda pernah lihat, mungkin di tangan Anda sendiri punya ada tulang rawan nih. Yang apa? Yang paling kelihatan itu ada di mana? Di telinga. Nah, itu tulang rawan. Lalu, nih tulang rawan itu dibagi menjadi 3. Ada tulang rawan. Nih, yang pertama nih ada tulang rawan hialin, lalu ada tulang rawan fibrosa, dan ada tulang rawan elastis. Nah, itu 3 macam dari tulang. Nah, tulang rawan. Yang kedua yaitu adalah tulang keras. Nama lain dari tulang keras itu adalah osteon. Ya, osteon. Nah, itu adalah tulang keras. Jadi tulangnya keras. Kenapa? Karena matriknya keras. Nah, makanya dikatakan tulang keras. Nah, tulang keras itu dibagi menjadi 2. Dilihat matriknya. Kalau matriknya padat, makanya dinamakan tulang kompak. Sedangkan kalau matriknya berongga, dinamakan tulang spon. Nah, itu jenis tulang. Yang berikutnya bentuk-bentuk tulang. Yang kedua kita bahas tentang bentuk tulang. Bentuk tulang itu yang paling mudah. Ingat nih bahwa bentuk tulang itu yang paling mudah kita bahas, yang sering kita bahas ada 3. Ada P3. P pertama pipa. Bentuknya seperti pipa yang ini. Lalu yang kedua pipih. Jadi bentuknya gepeng. Dan yang ketiga nih pendek. Nah, itu pendek berarti tulangnya itu pendek-pendek. Terdapat di mana tuh? Terdapat di bagian ruas-ruas jari. Kelihatan ya? Nah, ini bentuk tulang. Sudah tahu bentuk tulang? Nah, berikutnya harus tahu nih bahwa tulang itu terjadi di dalam tulang itu terbentuk. Nah, kita akan bahas proses pembentukan tulang. Kapan tuh terbentuknya tulang? Pada saat Anda masih di dalam kandungan. Kapan terbentuknya? Pada saat umur bayi kurang lebih 9 minggu. Kalau 9 minggu berarti berapa bulan? Kurang lebih antara 2 bulan terakhir dan awal 3 bulan. Nah, prosesnya seperti ini nih. Urutannya mulai dari awal. Tulang terbentuk itu apa? Tulangnya tulang rawan dulu. Baru setelah terjadi proses, tulangnya mengandung matrik, makanya lalu mengandung kalsium, akhirnya apa? Tulang menjadi keras. Nah, itu yang dinamakan proses pembentukan tulang. Istilah biologinya adalah osifikasi. Nah, itu proses pembentukan tulang. Nah, yang keempat, kita akan bahas apa?
Yang keempat adalah pengelompokan rangka. Karena kalau tulang sendirian, tapi kalau tulang bergabung menjadi satu dinamakan dengan rangka. Nah, rangka pada tubuh kita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangka aksial. Rangka aksial itu apa? Rangka yang ada di bagian sumbu tubuh. Sumbu tubuh itu apa? Pusat tubuh kita. Apa misalkan kepala nih, di tengkorak nih. Gambar yang pertama, tengkorak Anda itu adalah rangka aksial. Yang kedua adalah bagian tengah nih, yang mana nih? Anda bisa lihat nih bagian dada, bagian rusuk. Nah, itu bagian rangka tubuh. Dan yang terakhir yang kelihatan nih adalah tulang belakang, mulai dari bawah tengkorak, tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang sampai tulang bagian kelangkang. Nah, itu termasuk sumbu tubuh. Nah, itu adalah pengelompokan rangka yang pertama. Nah, pengelompokan yang kedua dinamakan tulang apendikular. Apa sih yang dinamakan apendikular? Apendikular ini adalah rangka yang sebagai pelengkap tubuh. Jadi pelengkap tubuh itu apa? Terdiri dari dua bagian, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu apa? Anggota gerak atas itu adalah lengan. Yang mana yang lengan? Tangan Anda. Mulai dari bagian atas ada lengan atas, lalu bagian bawahnya adalah lengan bawah. Di bagian lengan bawah ada dua tulang. Tulang apa? Tulang pengumpil. Pengumpil itu nama biologinya apa? Radius. Lalu sebelahnya adalah tulang apa? Tulang hasta atau tulang bagian hastanya ya. Nah, itu dua tulangnya. Baru ada pergelangan tangan yang ada di sini, lalu telapak tangan dan jari-jari tangan. Nah, itu adalah tulang anggota gerak atas. Yang keduanya adalah tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah itu apa macamnya? Nah, ada nih pada kaki Anda. Bawah bagian atas kaki ada tulang paha tuh. Nah, di situ ada istilah nih, di sini ada tulang paha. Tulang paha atau sering disebut dengan femur. Lalu ada tulang tempurung lutut, patella bahasa biologinya. Lalu di bagian bawah kaki Anda ada dua tulang. Yang di depan itu tulang yang namanya tulang betis, yang bagian tulangnya agak besar, dan yang berikutnya adalah tulang kering. Yang mana? Yang agak kecil. Lalu di bawahnya ada tulang pergelangan kaki, lalu ada telapak kaki dan jari-jari kaki. Nah, itu tentang tulang. Nah, mungkin hari ini kita hanya membahas tentang tulang saja dulu. Nah, kemudian bertemu kembali kita akan bahas hubungan antara dua tulang. Nah, itu saja untuk hari ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.